apabila dia gagal mempertahankan area 92.000, jadi kita nggak punya lagi area support ya selain di 88 sampai 86. Gitu. Menurut saya ini ada potensi kita membentuk flag ya, flag seperti ini. Jadi apabila nanti Bitcoin berhasil untuk naik, rebound ke atas, dia juga ada potensi untuk reject kembali sebelum dia nanti kembali melanjutkan kenaikannya. Ini satu potensi yang mungkin bisa terjadi untuk Bitcoin saat ini. Tapi kalau kita memang lihat dari momentum atau pola candle-nya, saya lihat kayaknya probabilitasnya sih lebih besar untuk bawah untuk saat ini. Karena memang ini lumayan kenceng ya untuk proses penurunannya. Setelah itu ini proses distribusi ulang sebelum melanjutkan penurunannya seperti itu. Jadi patternnya biasanya berulang, drop, base, dan drop lagi gitu. Karena memang Oke, langsung aja kita bahas seperti biasa pergerakan dari movement Bitcoin dan Ethereum. Saya mau disclaimer dulu ya, bahwa nanti informasi yang akan kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri, seperti itu. Kita akan coba cek ya dari pergerakan daily untuk Bitcoin dulu yang pertama. Bitcoin ini sudah slow momentum ya di weekend. Kita bisa melihat ini cuma mondar-mandir membentuk inside bar aja, tidak naik dan tidak turun. Resisten di 95.000 dan support di 92.000. Jadi kita cuma punya range $3.000 untuk naik dan juga turunnya ya. Berkali-kali kita coba untuk tektokan di sana, ada yang berhasil, ada yang gagal. Karena memang momentumnya sudah slowing down, jadi harus hati-hati teman-temannya yang mau tektokan. Better untuk tunggu clear confirmation untuk sekarang. Saya pun juga nggak mau terlalu ambil aggressive entry. Kemarin sudah sempat mencoba untuk ambil aggressive entry ya di area channelnya kurang lebih di sini ya untuk Ethereum dan terkena stop loss seperti itu. Jadi memang untuk movementnya sekarang sudah mulai melambat, jadi akan lebih banyak potensi untuk fake out di sana dibandingkan kita bisa running dengan baik ya sebelum-sebelumnya. Jadi hati-hati, dan saya mau bahas dulu untuk Bitcoin ya, apabila dia gagal mempertahankan area 92.000, jadi kita nggak punya lagi area support ya selain di 88 sampai 86 gitu. Tapi nanti kalau kita berhasil membentuk engulfing ke atas, itu juga kita punya banyak tantangan ya. Tantangan pertama ada di area 100.000 pastinya ya, 100.000 area psikologis itu bisa menjadi area resisten kita untuk saat ini. Jadi ya memang Bitcoin masih bergerak dalam range sideways yang besar, dan menurut saya ini ada potensi kita membentuk flag ya, flag seperti ini. Jadi apabila nanti Bitcoin berhasil untuk naik, rebound ke atas, dia juga ada potensi untuk reject kembali sebelum dia nanti kembali melanjutkan kenaikannya. Ini satu potensi yang mungkin bisa terjadi untuk Bitcoin saat ini. Jadi dia sedang masuk dalam fase satu konsolidasi lagi seperti di bulan Maret kemarin ya. Dia konsolidasi membentuk flag yang panjang ya. Kalau yang ini dia lumayan panjang, sekitar berapa bulan ya? Bulan September, Oktober, berarti dari 3-7 bulan ya dia. Sideways parah 7 bulan di area support seperti itu. Dan ini juga kita ada potensi untuk mengulang kembali kejadian tersebut. Jadi teman-teman bisa hati-hati dulu untuk Bitcoin. Di time frame kecilnya teman-teman bisa coba perhatikan ya, untuk Bitcoin ini harus untuk tembus dari area 95.000 untuk kita bisa mendapatkan valid konfirmasi untuk change of character di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita break dari 95.000 ada potensi kita nanti retest ke area yang lebih tinggi, misal 98 sampai 100.000 seperti itu ya. Untuk supportnya di 92, kita jangan sampai jebol dari sana. Nanti hari Senin kita nanti akan mendapatkan konfirmasinya harusnya. Apakah kita break ataukah kita fake out untuk tembus ke bawah dulu seperti itu ya. Semoga bisa membantu. Lalu untuk potensial weekly close ya, kita akan coba bahas dari Bitcoin dulu. Potensial weekly close kita masih bertahan di area konsolidasi ya. Kita bertahan di atas 93.000 ya. Hanya ekornya yang sempat membuntut di bawah, tapi close bodinya kita bertahan di atas sana. Jadi ya so far masih baik-baik saja untuk Bitcoin. Next, kita akan coba bahas Ethereum. Untuk Ethereum ini agak berbeda ya. Meskipun kita memang supportnya masih bertahan di area 3.288 atau 3.300, tapi secara body candle, kita sudah ada yang namanya break dan retest ya. Retestnya di area supply sekitar 3.700, setelah itu kita kembali reject untuk ke 3.300 kembali. Untuk weekly-nya kurang begitu bagus untuk sementara.
yang bisa saya lihat seperti itu, ada potensial kita mengejar area moving average-nya yang ada di bawah sekitar $3.000 per koin Ethereum-nya. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang hold Ethereum. Momentum untuk sellernya ini masih jauh lebih kuat dibandingkan Bitcoin, bahkan dia sudah tembus dari area head and shoulder-nya atau trendline-nya ya. Ada potensi di area support ini, kalau kita gagal bertahan di area 3220, kita akan tembus ke area 3000 ya. Jadi area ini merupakan area yang sangat-sangat krusial, 3300 ya. Kalau dia gagal bertahan di sana, ada potensi kita akan reject kembali. Tapi kalau kita memang lihat dari momentum atau pola candle-nya, saya lihat kayaknya probabilitasnya sih lebih besar untuk bawah untuk saat ini. Karena memang ini lumayan kenceng ya untuk proses penurunannya. Setelah itu ini proses distribusi ulang sebelum melanjutkan penurunannya seperti itu. Jadi patternnya biasanya berulang, drop, base, dan drop lagi gitu. Karena memang trennya kan lagi turun ya sebelumnya di time frame 4 jamnya. Jadi ada pattern drop base drop di sini. Hati-hati teman-teman yang mungkin mencoba untuk long di Ethereum, better untuk di secure dulu ya untuk profitnya kalau misalnya sudah profit. Tapi kalau belum profit ya nggak masalah sih kalau teman-teman mau spekulasi entry, jatuhnya nanti counter the trend juga seperti itu. Dan stop loss-nya juga harus ketat juga ya stop loss-nya, karena di sini kita sudah mendapati ya untuk structure dari 4 jam time frame-nya, kita sudah membentuk yang namanya lower low, lower high, dan bersiap untuk membentuk lower low yang baru. Jadi ya probabilitasnya kalau kita mau follow the trend ya harusnya kita coba cari untuk short posisi untuk Ethereum seperti itu. Tapi untuk daily time frame-nya sih supportnya yang paling kuat ada di 3000. Jadi nanti 3000 itu kalau teman-teman mau ambil ya untuk akumulasi di spot, it's a good entry ya untuk Ethereum seperti itu. Kurang lebih itu untuk Ethereum. Di time frame kecilnya juga sudah saya bahas. Area resisten terdekatnya ada di 3320 ya. Dia tembus 3320 ada potensi untuk mengejar ke price yang lebih tinggi. Misalnya ada di 3400 ya. Dia bisa nanti naik ke sana dulu 3400 untuk mencoba retest kembali di area supply-nya. Seperti itu. Jadi itu aja untuk Bitcoin Ethereum-nya. Lalu dari dominance Bitcoin kita melihat dia sekarang sedang berkonsolidasi lagi. Ada potensi membentuk double top ya. Tapi double top ini kalau dia tembus ke bawah, ada potensi juga kita untuk retest dulu di bawah gitu ya. Bahwa misalnya ada di area gap yang ada di bawah ini, sekitar 57,4 sampai 57,2%, itu ada potensial untuk di retest untuk dominance Bitcoin-nya. Lalu untuk USDT dominance ya, seperti yang sudah diinfokan, sekarang masih berkonsolidasi di area resisten. Hopefully dia bisa naik lagi sekali ke atas. Jadi dia menyelesaikan korektif ABC-nya di 4,5%, baru nanti kita bisa melihat untuk USD-nya akan terpentok di area resistennya. Baru nanti cukup menarik untuk mengkoleksi altcoin dan juga Ethereum-nya ya, Ethereum dan juga altcoin yang lainnya. Kalau Bitcoin sih sudah terlalu tinggi ya, better untuk move ke sektor yang lebih volatile seperti Ethereum dan kawan-kawan seperti itu. Tapi ya kalau mau hold Bitcoin juga boleh sih ya. Bitcoin juga masih berada di support area yang kuat juga. Ya risk to reward-nya masih cukup oke lah, 20-30% masih bisa dapat, lumayan juga. Kalau dia break all time high sih harusnya ke area, bentar ya, kita coba cek targetnya 113, 120 itu masih bisa ya, harusnya 20% ya. Ya 27% itu masih bisa. Jadi masih ya cukup lumayan kalau teman-teman yang entry-nya mencari momen-momen tipis-tipis itu juga oke gitu. Lalu dari total 3-nya gimana? Total 3 kita coba cek untuk potential weekly close. Kita masih bertahan ya di area support ya. Di sini masih cukup oke untuk weekly-nya. Tapi untuk daily-nya area support paling penting di 931. Dia nggak boleh jebol dari sana. Jebol dari 931 dia bisa membentuk lower low, bahkan dia tembus ke 883 dulu. Di sini ada area kaki support yang lumayan kuat ya. Nah, di sini. Jadi ada potensial kalau dia tembus, dia akan turun dulu ke area tersebut seperti itu. Bitcoin dominance kita weekly close, potensialnya ini weekly-nya masih bullish ya. Jadi masih ada potensi ke 59 bahkan lebih.
dan juga ini dari RSI kita juga masih menunjukkan bahwa ada potensi untuk penguatan momentumnya. Dan USDT dominant juga sama, masih ada potensi penguatan momentum di sana. Kita sudah mendapatkan weekly close untuk bullish engulfing dan juga break retest untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi based on dua indikator ya dari USD dan Bitcoin dominance, makanya saya lebih sering untuk cari short posisi untuk sekarang. Bukannya saya bear boy, tapi saya melihat dari time frame besarnya untuk arah dari market itu cenderung ke arah mana. Saya lebih cenderung untuk mengikuti, mencari probabilitas yang lebih tinggi seperti itu. Meskipun kita ada cut loss, tapi ya overall kita juga taking profitnya kan risk to rewardnya lebih oke. Jadi harusnya teman-teman juga bisa mendapatkan profitnya, secure profit lebih banyak dibandingkan stop lossnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.